Oke, jadi kita akan mengerjakan problem P4.1, di mana di sini ditampilkan trial balance kolom untuk worksheet dari uang roofing pada tanggal 31 Maret 2020. Nah, di sini diperlihatkan eh, transaksi adjusting entries dan instruksinya di sini yaitu untuk memasukkan balance ke worksheet dan menuntaskan worksheet tersebut. Oke, jadi langsung saja. Jika kita menaruh dari ini dari sesuai dengan soal, maka dapat kita lihat seperti ini dengan trial balance-nya. Nah, kemudian bagaimana kita menuntaskan worksheet-nya? Tentu saja kita lihat lagi transaksi adjusting entries-nya. Nah, di sini pada nomor 1 ada diperlihatkan physical counts reveals hanya 480 untuk sublist di tangan. Artinya tersisa 480 sublist di uang roofing. Dan tentu saja untuk adjusting entries-nya pastinya yaitu sublist di kredit dan sublist expense di debit. Kemudian untuk nomor 2, depreciation for March is 250. Nah, jurnalnya sendiri untuk depreciation expense di debit dan accumulated depreciation equipment di kredit. Mengapa bisa terjadi hal tersebut? Karena diketahui di worksheet ini hanya ada accumulated depreciation equipment. Jadi kita langsung tahu barang apa saja yang terjadi depresiasi. Dalam hal ini hanya ada equipment. Jadi kita kreditkan accumulated depreciation equipment-nya. Kemudian untuk nomor 3, unearned revenue amounted to 260. Jadi tersisa unearned tersisa sebanyak 260 pembayaran di muka yang belum kita dapat ambil alih. Ini artinya kita harus mengetahui berapa sih dari unearned revenue yang sudah kita dapatkan dengan kita mengurangkan trial balance dengan mengurangkan dengan mengurangkan akun unearned revenue di trial balance. Yang ini 550 dengan sisa dari unearned revenue yang ada di adjusting, yaitu atau ada di adjusted trial balance, yaitu sebanyak 260. Nah, jika kita kurangkan maka akan kita dapati bahwa sebanyak 290. Jika kita kurangkan 550 dikurang dengan 260 maka akan kita dapat 290. Nah, ini artinya bahwa 290 pendapatan sudah dapat kita terima karena sudah kita lakukan pekerjaannya. Kemudian untuk kreditnya seperti biasa service revenue di kredit. Kemudian untuk nomor 4, accrued salaries are 700. Nah, ini gaji yang belum dibayarkan, tetapi kita memiliki kewajiban untuk membayarnya nanti. Nah, untuk jurnalnya sendiri, salaries and wax expense di debit tentunya. Yang ini sebanyak 700 dan salaries and wax payable di kredit. Nah, ini merupakan pasangan dari transaksi yang ada. Misal ini transaksi nomor 1, kemudian
Untuk depreciation um, berwarna merah atau transaksi nomor 2. Kemudian untuk unearned revenue atau transaksi ketiga berwarna kuning, dan transaksi yang keempat berwarna hijau. Ini hanya sebagai tanda untuk memperlihatkan perubahan yang terjadi berdasarkan dengan adjustment yang ada. Kemudian untuk income statement-nya seperti biasa juga sesuai dengan format dari laporan income statement, kita hanya tinggal mengurangkan revenue dikurang dengan expenses. Nah, di mana kita melihat nilai tersebut tentunya di adjusted real balance atau neraca saldo yang sudah disesuaikan. Kita tinggal mengurangkan 6.590 dikurang dengan expense yang ada. Dan uh, dapat dilihat total dari revenue-nya sebanyak 6.590 dan total dari expense-nya di debit sebanyak 4.170. Nah, kemudian kita turunkan untuk nilai yang paling besar, dan kemudian kita mengurangkan 6.590 dikurang dengan 4.170, maka hasilnya akan ada selisihnya, dan kita akan taruh di nilai yang paling kecil di bawahnya, yaitu 2.420. Kemudian kita tambahkan, dan pada normalnya akan seimbang dengan nilai yang ada di sampingnya. Nah, berhubung nilai yang di kanan atau di kredit atau revenue lebih tinggi, maka kita tuliskan net income di sini. Sedangkan jika nilainya lebih tinggi di debit atau expense, maka kita tulis net loss. Dan tentunya nilai dari ini akan pindah ke sini. Karena pastinya nilai yang di sini akan lebih kecil dan nilai di sini akan lebih besar, sehingga hanya diturunkan saja. Kemudian untuk statement of financial position, uh, seperti biasa juga kita tinggal melihat nilai yang kita menambahkan dari nilai aset, dan kemudian kita uh, menambahkan nilai dari liabilitas dan owner's equity. Nah, kita menambahkan dan jadilah 17.860 untuk liabilitas dan 20.280 untuk aset. Nah, di sini dapat kita lihat asetnya lebih besar, oleh karena itu kita tinggal menurunkannya, dan yang aset lebih kecil sudah kita ketahui bahwa akan ada nilai di bawahnya. Nah, kita tinggal mengurangkan 20.280 dikurang dengan 17.860. Hasilnya yaitu 2.420, dan kemudian ketika kita tambahkan nilai ini dan ini, maka akan menjadi nilai yang sama dengan nilai di sampingnya, yaitu 20.280. Nah, jika worksheet nah, beginilah jika worksheet yang kita kerjakan betul, teman-teman. Dan kemudian untuk B, yaitu prepare an income statement and owner's equity statement for the month of March and classified statement of financial position at March. Oke, jadi di instruksi nomor B kita disuruh untuk membuat income statement, owner's equity statement, and classified statement of financial position. Dan di sini uh, dikasih info bahwa memang membuat penambahan investment di bisnis sebanyak 10.000 pada bulan Maret. Nah, nanti akan saya kasih lihat apa uh, maksud dari pernyataan tersebut. Oke, jadi untuk instruksi B, seperti biasa,
kita tinggal mengurangkan dari revenue dikurangkan dengan expenses, dan jadilah net income ketika revenue-nya lebih besar. Kemudian owner's equity statement. Nah, owner's equity statement ini juga sama, kita tinggal menambahkan nah di sini tadi gunanya, nah diketahui tadi bahwa Wang membuat investasinya pada bulan Maret sebanyak 10.000, dan diketahui pada bulan ini di owners capitalnya memiliki sebanyak 12.900. Ini artinya kita tinggal mengurangkan 12.900 dikurang dengan 10.000, dan jadilah 2.900. 2.900. Kemudian kita tinggal menambahkannya seperti biasa dengan net income, investment, dan menguranginya jika ada owner's drawing. Dan kebetulan di sini ada owner's drawing sebanyak 1.100, dan jadilah akhir kapitalnya itu sebanyak 14.220. Nah, ini tadi yang saya maksud dengan investment di bulan Maret sebanyak 10.000. Dan untuk statement of financial position-nya sendiri disuruh untuk mengklasifikasikan. Nah, dalam pembuatan statement of financial position sendiri, yang itu ada aset, kemudian ada owner's equity and liabilities. Nah, di aset ada yang namanya current asset dan ada namanya non current asset. Nah, pada umumnya sesuai dengan contoh yang saya lihat, penulisannya itu dari non current asset duluan, kemudian barulah kita menulis current assetnya. Nah, non current asset sendiri adalah aset yang tidak liquid atau habis dalam satu periode atau 1 tahun. Nah, contohnya itu seperti long term investment, property, plant and equipment, intangible asset, and other asset. Nah, di sini kita menuliskan property, plant and equipment, dan kebetulan hanya ada satu untuk tipe soal ini, yaitu equipment. Dan jangan lupa kita kurangkan dengan depresiasinya menjadi 9.500. Kemudian untuk current asset adalah aset yang akan cair liquid habis dalam tempo 1 tahun. Nah, dan item akunnya diurutkan berdasarkan tingkat likuiditasnya. Nah, misalnya cash dapat kita gunakan hanya dalam waktu. Nah, kemudian untuk current asetnya sendiri itu cash yang paling mudah cair dan tidak harus menunggu waktu 1 tahun atau habis dalam satu tahun dalam waktu 1 tahun. Kemudian ada akun receivables, sublease, dan itu saja. Kemudian kita mentotal current asset sebanyak 8.000 dan aset yang semuanya ini kita tambahkan sehingga total asetnya adalah 17.680. Kemudian untuk owner's equity and liabilities, owner's equity, kemudian biasanya ada owner's capital sebanyak yang berdasarkan dengan statement yang kita buat, yaitu 14.220. Kemudian ada current liabilities. Nah, di sini juga sama, non current itu kurang lebih yang tidak habis atau jatuh tempo di tidak tempo lebih dari 1 tahun. Nah, intinya lebih dari 1 tahun lah untuk liabilitiesnya. Dan untuk current liabilities di sini yaitu jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Dan untuk soalnya sendiri
current liabilities-nya ada untuk soal ini, tetapi untuk non current liabilities-nya tidak ada, sehingga hanya kita tuliskan current liabilities. Nah, current liabilities-nya itu sendiri, waduh, sorry. Current liabilities-nya itu sendiri, current liabilities-nya itu sendiri yaitu akun payable, unknown service revenue, salaries and wages payable. Kemudian kita tambahkan itu semua jadilah total current liabilities atau yang liabilities yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Dan kemudian kita total dari owner's equity dan current liabilities-nya menjadi 17.680 sama dengan asetnya. Kemudian untuk instruksi C, kita disuruh membuat adjusting entries from the membuat adjusting entries-nya. Nah, bedanya di sini kita tadi hanya menggunakan worksheet untuk adjustingnya sehingga kurang jelas, tetapi kita disuruh untuk membuat adjusting manual sehingga lebih jelas. Nah, untuk adjustingnya sendiri kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian untuk D, menjurnal closing entries from the financial statement columns of the worksheet. Nah, di sini untuk uh, closing entries-nya itu uh, yang harus kita tutup itu yang pertama ada revenue akun, expense akun, uh, owner's drawing, dan owner's capital di sini untuk menutup net income to capital di penjelasan yang saya lihat. Kemudian di mana kita menemukan nilai-nilainya, kita tinggal melihat worksheet yang tadi kita buat. Nah, untuk service revenue sendiri cukup mudah. Kita tinggal melihat service revenue-nya. Service revenue di sini sebanyak 6.590. Jadi untuk debitnya 6.590 dan begitupun kreditnya. Kemudian untuk income summary-nya kita tinggal melihat expense-nya. Nah, cara mudahnya itu kita tinggal melihat total expense-nya. Nah, total expense-nya itu sebanyak 4.170. Jadi income summary-nya itu 4.170. Sesuai dengan kreditnya yaitu expense. Kemudian income summary kita dapat dari selisihnya. Dan oh iya, ketika net loss di sini maka akunnya akan kita balik, yaitu income summary-nya di kredit dan owner's capital-nya di debit. Sedangkan untuk ketika net income maka seperti ini. Dan untuk owner's capital-nya kita lihat di owner's drawings-nya. Jadi sekira begitu.